Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sistem informasi manajemen kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses pengambilan keputusan yang difasilitasi oleh sistem informasi dan sistem dan teknologi informasi. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ini ada salah satu case. Sebenarnya ini true story ya, dari film filmnya judulnya Moneyball. Kalian bisa lihat. It's a great movie. Jadi bagaimana suatu pengolahan data itu bisa mengambil keputusan in any kind of situation and activity you want to explore gitu ya. Kalau ini contohnya adalah, jadi di sini ini sebenarnya ceritanya adalah Brad Pitt ini adalah seperti manajer dari atlet-atlet gitu ya. Jadi kalau di atlet itu kan pasti punya manajer ya, dia memanage beberapa atlet gitu ya. Apakah dia memanage sendiri ataukah dia bagian dari suatu firma perusahaan, nah itu juga macam-macam. Nah, Brad Pitt ini sebenarnya individual manager sebenarnya, jadi dia tidak masuk di perusahaan manapun, jadi dia kayak private individual manager gitu lah. Nah, selama ini ini saya jadi cerita film ini ya, karena bagus sekali memang filmnya. Selain pemainnya keren-keren. Jadi masalahnya di sini dia itu atlet yang dia di bawahnya dia itu yang dia manage itu sebenarnya tidak ada yang spektakuler, dalam arti secara pencapaian itu tidak ada yang bagus lah intinya gitu. Jadi dia sebenarnya kenapa kok yang saya kelola itu kenapa tidak ada achievementnya sama sekali intinya gitu. Nah terus jadi problemnya di sana, nah, dia kan sebenarnya pengen juga memanage atlet-atlet yang achievementnya bagus gitu kan, tapi sayangnya untuk kesana dia itu butuh source juga. Itu masalahnya sekarang di sini dia tidak punya source untuk approach atlet-atlet yang besar, dan atlet-atlet yang besar pun juga sebenarnya dari hasil yang dia dapatkan dari achievementnya dia, tentu saja dia lebih mempercayai manajer dengan agen atau perusahaan besar gitu. Sedangkan berarti ini kan hanya individual manager saja. Nah tapi dia punya target untuk win the league. The league itu kayak kayak liga besarnya softball. Ini kan main softball ya. Softball itu apa ya di Indonesia? Yang di softball lah ya pokoknya. Apa ya di Indonesia? Kalau zaman saya dulu namanya kasti, cuman sekarang nggak tahu lah gimana. Nah terus solusinya apa? Jadi ini si Jonah Hill ini dia tuh pandai accounting sebenarnya. Dia tuh accounting. Dia sering menggunakan analisa data, tapi selama ini data-data keuangan. Nah tapi si Jonah Hill ini punya intuisi bahwa sebenarnya atlet-atlet yang memang yang terlihat tidak terkenal dan tidak punya achievement itu punya khasnya sendiri, yang itu bisa dijadikan suatu kelebihannya dia untuk menangkan liga besar itu. Jadi
si Jonah Hill itu dia accountant ya, dia mengukur data-data statistik mengenai kecepatan lemparan tangan kanannya, larinya, terus habis gitu ketika posisi melempar seperti apa itu kecepatannya berapa, itu semuanya dikumpulkan data-data itu, dan akhirnya dia bisa tahu atlet-atlet mana sih yang punya kelebihan tertentu, dan itu bisa dijadikan si Brad Pitt ini salah satu atlet yang dia manage gitu, dan nanti bisa dijual tanda kutip ya di klub-klub besar intinya gitu. Jadi hanya menggunakan statistik analisis ya gitu. Jadi dia bisa mengidentifikasi mana sih player yang sebenarnya itu nggak dibayar tinggi itu juga oke, tetapi nggak dibayar tinggi itu affordable ya ini maksudnya ya. Jadi tapi sebenarnya dia punya kelebihan gitu, hanya menggunakan data statistik Excel itu, yang mengelola itu si accountant itu. Akhirnya dari sini sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa intinya pengambilan keputusan itu should be based on analysis, ya kan? Pentingnya business intelligence. Business intelligence kalau kalian bahas review back dari materi-materi sebelumnya itu ada di DBMS, database management DBMS, database management system. Ini ada di materi itu, silakan direview kembali business intelligence seperti apa. Kalau isunya sekarang ada artificial intelligence, jadi ada aplikasi tertentu yang bisa memfasilitasi pengambilan keputusan. Kalau kalian tahu Gojek, Grab dan sebagainya, itu pengambilan keputusan ngasih promo ke siapa dan sebagainya, itu yang bekerja sudah artificial intelligence-nya gitu. Nah, bagaimana illustrate how information system can provide advantage. Jadi bagaimana sistem informasi ini bisa memberikan keuntungan dalam waktu yang limited time, dalam waktu yang timeline tertentu intinya gitu. Nah, sekarang apa sih hubungannya information system dan decision making ini? Ya, yang penting di sini adalah ini, business value. Kalau di materi pengembangan sistem, konkretnya adalah solusi bisnis. Kalau mau perspektif yang lebih kompleks adalah strategic achievement, atau lebih kompleks lagi di tingkat corporate adalah vision achievement. Nah, itu juga salah satu bentuk dari business value. Nah, sekarang sistem informasi itu bisa memfasilitasi seberapa jauh tahapan-tahapan business value itu tadi, atau jenis-jenis business value itu. Yang pertama tentu saja bisa memberikan solusi gitu ya. Paling konkret adalah efisiensi dan efektivitas proses bisnis, itu yang tingkatan yang paling kecil. Kalau yang sudah kompleks adalah strategic role-nya seperti apa. Ada artikel banyak sekali yang mengukur mengenai information technology yang dipakai oleh suatu perusahaan apakah mendukung strategic achievement-nya. Ini juga ada measurement ya, sebenarnya alatnya itu di audit sistem informasi namanya Jobit, atau bisa pakai JOSO, atau bisa pakai ITIL, atau bisa pakai ISO, itu macam-macam. Silakan kalian nanti bisa lihat di materi audit sistem informasi. Kalau misalkan kalian tidak masuk di kelas saya, kalian bisa lihat di YouTube link yang nanti saya bagi juga di materi ini. Jadi improving hundreds of thousands of small decision yang dijadikan satu menjadi annual value for the business. Jadi
pengambilan keputusan yang kecil itu bisa dianalisa menjadi pengambilan keputusan yang besar, intinya seperti itu. Jadi bagaimana sistem itu bisa memfasilitasi itu pengambilan keputusan, intinya gitu. Pengambilan keputusan mulai dari yang kecil. Contoh paling konkret yang paling sederhana adalah kita kebutuhan pembelian gitu, misalkan kita mau beli bahan baku, itu sistem informasi bisa memfasilitasi sejauh apa. Apakah harus cek dulu ke gudang gitu, ngitung satu-satu, ataukah sudah difasilitasi oleh teknologi informasi, misalkan bisa memberikan notifikasi mengenai titik minimum persediaan yang nantinya tentu saja tetap harus diotorisasi oleh bagian tertentu dalam departemen, bisa gudang, bisa persediaan atau pembelian. Itu contoh konkret kecilnya saja ya, itu untuk transaksi. Nah ini cuman tantangannya adalah di sini, di types of decision ini, karena ada beberapa pengambilan keputusan yang unstructured atau tidak terstruktur ya. Keputusannya tidak terstruktur, jadi harus ada judgment-nya, harus ada evaluation-nya. Nah ini memang subjektif, tetapi itulah mengapa sebenarnya pengambilan keputusan itu idealnya itu oleh orang-orang yang memang berkompeten, orang yang berkompeten ya. Jadi makanya pengambilan keputusan itu biasanya dilakukan oleh tingkat manajerial, middle, top gitu. Dan sebenarnya juga proses pengambilan keputusan itu tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada direktur gitu misalkan, tetapi direktur itu harus bahasanya disangoni gitu ya, disangoni data, intinya gitu, harus berdasarkan data. Jadi tidak bisa sepenuhnya dari intuisi dari top management, jadi tetap harus ada referensi data itu, meskipun memang tidak sepenuhnya structure atau terstruktur. Nah yang paling ideal adalah structure. Jadi cuman biasanya yang structure ini adalah untuk pengambilan keputusan yang rutin. Nah ini repetitive and rutin. Contohnya tadi yang saya jelaskan tadi adalah ya pembelian atau produksi gitu, misalkan dalam 1 bulan target produksinya adalah 1000 unit gitu misalkan, terus nambah 100, nah itu kan 100 per bulan, berarti 1100 untuk bulan berikutnya, terus 2 bulan lagi kembali ke 100. Nah itu kan sebenarnya rutinitas saja sebenarnya, atau pembelian, penjualan, jumlah penggajian, itu kan sebenarnya keputusan-keputusan yang atau di tingkat transaksi. Biasanya tingkat transaksi itu rutin atau repetitif gitu ya. Beda ya, maksudnya transaksi di sini adalah transaksi di proses bisnis yang di tingkat departemen, jadi bukan di tingkat corporate. Kalau pengambilan keputusan corporate itu kan pasti pengambilan keputusan besar ya, contohnya seperti misalkan mengakuisisi perusahaan tertentu, atau misalkan merger dan joint venture, itu kan keputusan yang besar sekali. Tentu saja itu bukan sesuatu yang repetitif dan rutin, dan sebenarnya ini yang tadi saya jelaskan adalah contoh dari unstructured decision making sebenarnya. Jadi harus ada judgment di situ. Jadi judgmentnya apa sih kalau misalkan kita mau akuisisi, kalau misalkan kita mau merger, misalkan kita mau mengembangkan pasar kita sudah punya produk, kita mau mengembangkan pasar misalkan. Nah apakah kita merger saja dengan perusahaan lain, atau kita mengakuisisi suatu perusahaan yang produknya sama dengan mirip dengan perusahaan kita, jadi kita distribusi lainnya mereka, itu juga
itu juga bisa. Nah, keputusan-keputusan seperti itu butuh proses pengumpulan data yang cukup kompleks sebenarnya. Pun seperti itu, data-data yang dikumpulkan pasti tidak sepenuhnya terstruktur, karena memang sekali lagi data yang dikumpulkan dari internal, dari eksternal, harus ada analisa mengenai industri, bisnis, SWOT analysis itu kan, SWOT analysis pun kan data tidak terstruktur ya. Jadi memang keputusan besar yang seperti itu memang sedikit banyak membutuhkan judgement atau penilaian yang memang sedikit subjektif dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang terstruktur, yang secara periodenya itu repetitif dan rutin. Nah, semi terstruktur ini seperti apa? Jadi hanya sebagian dari clear cut answer provided by accepted procedure. Jadi kayak misalkan penambahan jumlah karyawan gitu, misalkan penambahan jumlah karyawan itu kan berdasarkan kebutuhan dari departemen tertentu. Nah, ini only part of the problem saja. Jadi misalkan atau seperti ini nih yang sekarang terjadi, kayak misalkan itu keputusan besar sih ya. Iya sih, contohnya penambahan karyawan gitu misalkan, atau perubahan tarif upah pabrik gitu misalkan, atau perubahan tarif pabrik itu cukup besar sih, perubahan cukup besar. Tapi itu termasuk semi structure juga sih, karena tidak rutin juga, kan tidak rutin ya pengambilan keputusan menambah karyawan atau berubah tarif itu, dan hanya berlaku pada departemen tertentu. Nah, itu juga salah satu khas dari pengambilan keputusan yang semi structure. Nah, ini contoh-contohnya yang tadi saya jelaskan. Nah, kan secara structure itu karena repetitif, rutin, jadi biasanya ada di tingkat bawah, operational manager. Ini semakin ke atas semakin sedikit sebenarnya. Ini kenapa kok piramidnya seperti ini, karena memang semakin rutin, karena banyak ini kan operational management itu kan berarti dibagi per departemen, karena departemennya banyak, jadi memang pengambilan keputusannya juga pasti akan dibagi-bagi sesuai dengan jumlah departemen itu. Semakin ke atas semakin sedikit pengambilan keputusannya, tetapi yang dilibatkan adalah senior management dengan unstructured decision making itu tadi. Jadi ini yang tadi saya contohkan, masuk ke market tertentu, atau mau membeli capital atau aset tertentu, itu juga bisa. Intinya long term goals ya. Jadi contohnya yang tadi saya jelaskan, membuka pasar itu tidak untuk pencapaian strategi yang hanya 1 tahun biar penjualan naik, kan tidak seperti itu, tetapi memang benar-benar untuk long term goal, yang goalnya adalah bisa sampai 10, 15 atau sampai 20 tahun. Nah, untuk yang semi structure ini marketing plan tadi, departemen budget. Ini contoh-contohnya. Kalau yang saya tadi contohnya apa tadi saya tadi contohnya ini ya, menambah karyawan ya. Itu juga sebenarnya ya sih, bentuk salah satu contoh semi structure. Operasional, ini restock inventory, ini tadi yang tadi saya ngomongkan, beli jual, terus promosi. Nah, itu juga promosi, tapi yang bukan strategik ya, yang benar-benar eksekusi. Jadi jumlah promosi misalkan mau nyebar flyer 1000 atau 900. Nah, itu kan suatu kegiatan yang pengambilan keputusannya dalam bentuk operasional atau eksekusi gitu ya, bukan strategik. Nah, ini proses of decision making, mulai dari yang pertama intelligence. Sekali lagi kita harus tahu
problemnya seperti apa sih yang mau kita selesaikan kalau di pengembangan sistem masalahnya. Makanya sebenarnya semua itu kita harus paham dulu masalahnya apa gitu. Sebenarnya masalah ini bisa dianalisa dalam bentuk risk management atau manajemen risiko. Itu juga salah satu proses mengidentifikasi masalah. Cuman bedanya kalau risiko itu adalah masalah yang akan terjadi kan gitu kan. Jadi kita membayangkan suatu masalah tertentu. Tapi bisa juga menjadi masalah historis, misalkan terjadi nih di perusahaan kita 5 tahun lalu, tetapi dalam 4 tahun terakhir sudah tidak terjadi lagi, tapi itu tetap menjadi resiko dan tetap menjadi potensi masalah atau yang sudah terjadi. Nah, sebenarnya yang paling tidak ideal adalah ketika kita mengidentifikasi masalah yang sudah terjadi. Meskipun di pengembangan sistem juga sebenarnya di audit itu kan sebenarnya masalah yang telah terjadi ya, tetapi bedanya kalau di audit keuangan itu historis, jadi masalah yang telah terjadi di pencatatan transaksi sampai pelaporan keuangan. Tetapi kalau audit manajemen, itulah mengapa di audit manajemen itu ada internal control risk management, karena di situ bentuk dari mengidentifikasi masalah yang telah terjadi dan masalah yang potensi masalah yang akan terjadi. Terus possible solutionnya apa? Kita membuat daftarnya masing-masing masalah dan resiko itu tindakannya seperti apa, bisa berdasarkan experience atau tindakan yang di periode-periode sebelumnya pernah dilakukan, atau mengembangkan ini tertentu, action tertentu. Sekali lagi solusi ini nggak boleh kayaknya masalah ini cocok deh, kayaknya kompetitor seperti ini, mari kita coba. Tidak seperti itu, tetapi balik lagi harus berdasarkan data. Nah, dari solusi-solusi kita prioritaskan, kita pilih yang mana, tetapi tetap solusi-solusi yang sudah didaftar, kita buat daftarnya itu harus kita simpan di database. Implementasinya seperti apa? Nah, ini dicoba diimplementasikan, apakah sesuai ataukah tidak sesuai. Terus nah, siapa ini yang berperan di sini? Balik lagi auditor atau kepala departemen, itu juga bisa sebagai salah satu controller di tingkat operasional. Nah, classical versus contemporary mode in decision making. Jadi ada bentuk klasik dan kontemporeri dari pengambilan keputusan. Ini yang sering paling sering dipakai ada POCDC, planning, organizing, coordinating, deciding, controlling. Jadi tetap harus ada direncanakan, diorganize, membutuhkan sumber daya nanti efek pengambilan keputusan itu melibatkan siapa saja, membutuhkan budget berapa. Coordinating juga seperti itu, bagaimana efeknya nanti ke struktur tertentu. Terus deciding mana dari alternatif yang kita susun itu tadi yang akan kita implementasikan. Setelah diimplementasikan, dievaluasi, dimonitoring, dikontrol. Di sini peran audit berperan ya. Terus habis gitu hasilnya dijadikan acuan di planning untuk decision making berikutnya, begitu seterusnya. Atau yang behavioral mode, jadi pakai perspektif perilaku nih, ada interpersonal roles. Jadi pengambilan keputusannya berdasarkan ini kalau interpersonal roles itu lebih kepada interpersonal. Jadi lebih kepada pendekatan antar personel, baik itu secara struktural, secara vertikal maupun secara horizontal, atau berupa instruksi. Nah, ini information roles-nya ini, atau langsung pengambilan keputusan
decisional roles ya, sudah diserahkan semuanya kepada si pengambil keputusan, yang lainnya tinggal implementasi, itu juga bisa. Nah ini bagaimana business intelligence work. Nah sekali lagi ini kalian bisa lihat kembali di di ini ya, di BMS materi. Nah ini kan ada database lagi, jadi prosesnya di sini. Database ini apa saja yang masuk. Nah ada concentric website, semuanya sebenarnya, semua platform yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah itu dianalisa, bisa pakai tools apapun yang dimiliki oleh perusahaan sebenarnya. Ini contoh, ini toolset lama sih, OLAP, data mining, ini toolset lama. Manajer usernya seperti apa, apakah digunakan untuk mencapai strategi ataukah digunakan untuk mengukur performance. Nah ini salah satunya, mengukur performance bisa pakai balance scorecard, atau kita ingin memprediksi kegiatan berdasarkan data tertentu di masa depan. Platformnya ini MIS, DSS, atau kalau sudah tingkat korporat yang unstructured, biasanya pengambilan keputusan yang executive information system. Usernya siapa? User interface-nya berupa apa? Bisa report, bisa dashboard. Dashboard ini biasanya dipakai untuk yang MIS dan DSS. Jadi dashboard itu apa sih? Dashboard itu contohnya yang paling konkret itu ini loh, tampilan dari saham. Nah, gitu. Kalian bisa masuk di lab pasar modal sebenarnya yang kita punya di kampus, itu kalian bisa lihat dashboardnya seperti apa sih. Ketika kita mau beli itu, kita mau butuh data apa, itu bisa ditampilkan di situ. Kalian bisa coba berkunjung ke sana, bisa tanya-tanya dengan teman-teman yang ada di sana. Nah, yang kalian bisa diskusi di sana. Ada bisa pakai scorecard, atau yang paling sederhana pakai desktop. Desktop ini biasanya untuk pengambilan keputusan yang tingkatnya operasional, yang structure ya, tadi mau beli tidak, waktunya, persediaan kita tinggal berapa. Nah itu biasanya pakai desktop. Atau sekarang biasanya sudah banyak yang pakai mobile, bisa pakai cloud computing, bisa pakai open source dan sebagainya. Atau yang based on web bisa saja, atau sosial media, itu sekarang juga bisa dipakai untuk menampilkan atau interface dari hasil keputusan yang dibuat, yang menggunakan platform dengan tahapan business intelligence ini tadi. Wait, saya hapus dulu ya ini biar cantik. Intermezzo biar kalian gak bosan dengar suara saya. Oke. Saya ganti warna ya, hijau. Oke. Ini contoh-contoh saja sih sebenarnya. Ini contoh user sebenarnya. Ada power user, ada casual user. Jadi power user itu yang pengambilan keputusannya tidak sering. Ada yang casual user yang pengambilan prosesnya itu sering gitu ya. Jadi ada production report. Ini customer and suppliers, yang ini IT developer. Kan nggak mungkin tahu IT developers menggunakan business intelligence berkali sering. Jadi yang sering kan biasanya yang terkait dengan customer sama supplier. Terus ada parameterized report, ini kalau untuk mengukur kinerja. Nah makanya siapa yang gunakan yang pakai kan bisa senior manager, ini juga super user juga bisa
Terus bisnis analis ini juga bisa pakai ini platformnya, yang pakai siapa, ada manager dan staff. Ada analytical modelers, ini kalau misalkan mau mengembangkan sistem, nah itu juga bisa. Ini contoh-contohnya saja beberapa vendor dari business intelligence yang biasanya dipakai di perusahaan. Oke. Bentar, saya hapus dulu lagi. Oke. Maaf ya, tadi ada intermezzo. Nah, ini ada beberapa business function yang bisa difasilitasi dari decision making. Outputnya reports itu tadi ya, outputnya reports dari proses, dari platform-platform yang bisa dipakai itu tadi. Nah, ini kalau sales reportsnya bisa kita bisa lihat dari forecast atau prediksi, bisa sales team performance, jadi misalkan ada tim tertentu di area tertentu sudah capai target berapa dan sebagainya. Cross selling, jadi kayak misalkan klien tertentu itu dia memproduksi tertentu, kita bisa jualan produk A, B, C gitu misalkan. Nah, itu produk apa saja yang kita bisa share, bisa kita tawarkan ke klien, nah itu juga bisa. Terus service call center kaitannya sama customer satisfaction, terus habis gitu resolution rate, churn rate ini adalah ini ada di SCM, kalian bisa lihat lagi, jadi tingkat dia balik beli lagi atau setelah ada setelah ada keluhan dia responnya seperti apa. Marketing ini kaitannya sama campaign effectiveness, ada kepuasan dan loyalty itu apa ya bahasa Indonesia? My God, maaf ya. Loyalty is kesetiaan ya, nggak enak banget ya. Pokoknya loyalty lah ya, loyalty, ada attrition, ada market based analysis, ini gitu bisa segmenting, targeting atau resegmenting, retargeting, kita branding produk baru dan sebagainya. Ada procurement atau pembelian, ini direct atau indirect, bisa off contract purchase, jadi pembeliannya bisa tunai bukan tanpa kontrak ya, tapi kontrak tapi sekali transaksi gitu juga bisa. Kita bisa tahu supplier performance itu nanti di input di dalam database untuk pengambilan keputusan transaksi pembelian berikutnya. Jadi kita bisa ranking supplier, ketika kita mau beli kita bisa ranking supplier mana yang kinerjanya paling bagus gitu. Ada supply chain, ada backlog, ada full pin status, order cycle time, bill of material analysis, apa saja ini silahkan kalian browsing. Ada financial, ada general ledger, nah ini yang sering dipakai. Ada human resource, employee productivity, kompetensinya seperti apa, kompensasinya, workforce demographic, ini sebenarnya lebih kepada data-data yang terkait mulai dari rekrutmen sampai managing the human resource. Nah, decision support in each management level, ini yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih, tadi contohnya ada transaction process, ada intranet dan extranet, ada total automation, ini sebenarnya jarang sih dipakai total automation, bukan jarang, tergantung transaksinya seperti apa. Kalau misalkan memang transaksinya tadi secara rutin atau repetitif bisa dipakai total automation, tetapi kalau transaksinya pengambilan keputusannya unstructured sebetulnya jarang dipakai ini ya. Ini biasanya untuk yang operasional saja. Apa ini sensitive analysis? Apa ya ini? I think it's related with risk management. Jadi kayak misalkan
pengambilan keputusan berdasarkan penilaian risiko. Nah itu juga. Atau pivot table. Kalau pivot table ini kaitannya sama eksekusi dari pengambilan keputusan tertentu, terus kita ingin memonitor prosesnya seperti apa. Sorry, itu semuanya saya hapus ya. Itu semuanya di tingkat operasional ya. Nah ini yang di tingkat middle management, ada balance scorecard, ada business performance management. Tentu saja kalau di middle senior management itu pengambilan putusannya kompleks. Sekali lagi, kalau kalian bisa pelajari lebih lanjut, saya nggak tahu balance scorecard ini dipelajari di mata kuliah apa, sepertinya manajemen strategik. Kalian bisa baca-baca atau kalian bisa browsing saja balance scorecard itu seperti apa. Itu salah satu sebenarnya untuk menilai kinerja. Untuk menilai kinerja ada 4 elemen gitu dari balance scorecard. Nah itu bisa dipakai. Tapi sekali lagi karena elemennya cukup kompleks ya balance scorecard ini, itulah mengapa ini termasuk salah satu pengambilan keputusan yang semi structure to unstructure sebenarnya. Jadi itulah mengapa yang mengambil keputusan ini adalah tingkat middle atau senior management. Nah ini business performance, bukan lagi personal performance tapi business performance. Jadi apakah strategi tercapai, apakah strategi lini bisnis mendukung strategi corporate. Nah ini salah satunya. Ini firm strategy, ini kaitannya ini dibagi di beberapa divisi departemen. Ada financial, ada business process yang nanti tersebar di beberapa departemen, terus ada learning and growth. Ini biasanya jangka panjang ya. Tentu saja customer ya. Ini hanya contoh saja sebenarnya, ini contoh-contoh decision support di manajemen level tertentu. Materi ini memang cukup kompleks ya, karena memang mungkin kalian belum terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Jadi nanti saya coba kasih kasusnya biar kalian bisa lebih paham, clear tentang bagaimana tahapan pengambilan keputusan itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.